I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Pranika Intan Pawestri. Saya ada tugas untuk mereview 10 jurnal dan membuat video membacakan kesimpulan dari jurnal yang telah kita review tadi. Baik, untuk jurnal yang pertama dengan judul Pengaruh Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan, dengan kesimpulan yaitu pelatihan yang diselenggarakan oleh PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi yang sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menunjukkan angka sebesar 4,13 dengan standar deviasi 0,54 yang termasuk dalam kategori baik. Dimensi dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu dimensi kebutuhan pelatihan. Untuk jurnal yang kedua dengan judul Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Karyawan, kesimpulannya yaitu yang pertama, kecerdasan emosional yang dimiliki karyawan UMKM kuliner di Kecamatan Sukasari, Bandung berada pada kategori tinggi dilihat dari 5 dimensi dari variabel kecerdasan emosional yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi empati, dan keterampilan sosial yang berada pada kategori tinggi. Jika diurutkan dengan min tertinggi sampai min terendah yaitu keterampilan sosial, pengaturan diri, empati, kesadaran diri, dan motivasi. 2. Karyawan UMKM kuliner di Kecamatan Sukasari, Bandung dalam melakukan pekerjaannya mampu memenuhi dimensi-dimensi kinerja dengan kategori tinggi. Yang ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan. Kecerdasan emosional memberikan kontribusi sebesar 59,9% terhadap kinerja karyawan, sementara sisanya dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Oke, untuk jurnal ketiga dengan judul Pengaruh Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan, dengan kesimpulan 1. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik atau tinggi, meskipun dalam praktik di lapangan masih terdapat kecelakaan kerja yang diakibatkan dari kelalaian karyawan yang kurang disiplin dalam mentaati peraturan yang telah ditetapkan perusahaan dalam prosedur kerja, yang salah satunya dalam hal menggunakan alat pelindung diri atau APD. Dimensi yang dijadikan pengukuran untuk variabel keselamatan dan kesehatan kerja ini terdiri dari 5 dimensi, yaitu membuat kondisi kerja yang aman, pendidikan dan pelatihan, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, pelayanan kebutuhan kesehatan karyawan, dan pelayanan kesehatan. Nilai min dari masing-masing dimensi pun termasuk dalam kategori baik. Yang kedua, produktivitas kerja karyawan PT Papyrus Sakti Paper Mill termasuk dalam kategori tinggi, meskipun dilihat dari data produktivitas kerja karyawannya, pencapaian target perusahaan terhadap kuantitas produk yang dihasilkan karyawan masih belum optimal. Pengukuran produktivitas kerja ini diukur dengan menggunakan 2 dimensi, yaitu efektivitas dan efisiensi, dengan beberapa indikator yang secara keseluruhan menunjukkan tingkat produktivitas kerja yang baik. Yang ketiga, terdapat pengaruh positif antara pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Papyrus Sakti Paper Mill sebesar 24,7%, sedangkan sisanya 100% sampai 24,7% sama dengan 75,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, keterampilan dalam kerja, disiplin kerja, sikap dan etika kerja, motivasi, dan lain sebagainya. Oke, untuk jurnal keempat dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Otentik Terhadap Perilaku Kewarganegaraan Organisasional, dengan kesimpulan 1. Peranan authentic leadership dari para atasan Hypermart termasuk dalam kategori baik. Seluruh dimensi termasuk dalam kategori baik, namun
Dimensi dengan nilai min tertinggi adalah dimensi relasional, transparansi, dan yang terendah adalah dimensi internalis, moral, perspektif. Kedua, organisasi citizenship behavior pada karyawan di Hypermart Bandung termasuk dalam kategori baik. Seluruh dimensi termasuk dalam kategori baik, namun dimensi courtesy dan terendah adalah dimensi civic virtue. 3. Besarnya pengaruh authentic leadership terhadap organisasional citizenship behavior sebesar 23,7%, sedangkan 76,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini, yaitu kepribadian, budaya organisasi, kepuasan kerja, komitmen organisasi, keadilan organisasi, dan lain sebagainya. Ya, untuk jurnal kelima dengan judul Peran Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan, studi pada Telkom Corporate University Center. Dengan kesimpulan bahwa kompensasi yang ada di Group of Competency Center Telkom Corporate Universitas Center Kota Bandung termasuk dalam kategori baik. Dimensi dengan min tertinggi adalah dimensi kompensasi finansial dengan nilai termasuk dalam kategori baik, sedangkan nilai min terendah adalah dimensi kompensasi non finansial, indikator lingkungan pekerjaan yang sesuai, menarik, menantang, serta memiliki karir yang baik, dan indikator lingkungan kerja namun masih termasuk dalam kategori baik. Kinerja karyawan di Group of Competency Center Telkom Corporate Universitas Center Kota Bandung termasuk dalam kategori baik. Dimensi dengan nilai min tertinggi adalah ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan termasuk dalam kategori sangat baik. Nilai min terendah terdapat pada indikator kuantitas dan kualitas namun masih termasuk dalam kategori baik. Besarnya pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 33,3%, sedangkan 63,3%-nya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini seperti kemampuan dalam bekerja, hubungan antar karyawan, dan faktor lainnya. Ya, untuk jurnal ke-6 dengan judul Pengaruh Knowledge Sharing terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Milik Pemerintah. Dengan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh knowledge sharing terhadap kinerja karyawan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Knowledge sharing yang diterapkan karyawan pada perusahaan milik pemerintah seperti PT Dirgantara Indonesia atau Persero sudah baik. Hal ini terlihat dari nilai min dari variabel knowledge sharing yang diujikan pada karyawan berada pada kategori tinggi. Dari kedua dimensi yang ada, dimensi knowledge collecting memiliki nilai min lebih tinggi daripada dimensi knowledge donating yang memiliki nilai min lebih rendah. Hal ini mengindikasi bahwa karyawan dalam penerapan knowledge sharing di pekerjaan lebih cenderung aktif dalam menanyakan informasi seputar pekerjaan kepada rekan kerjanya dibandingkan dengan inisiatif langsung untuk memberikan dan membagikan informasi kepada rekan kerjanya. Kedua, kinerja karyawan yang terdapat pada karyawan sudah baik. Hal ini terlihat dari nilai min yang berada di dalam kategori tinggi yang dilihat pengukurannya dari keempat dimensi yang ada, yaitu efektivitas dan efisiensi, tanggung jawab, disiplin, dan juga inisiatif. Inisiatif merupakan dimensi yang memiliki nilai min yang paling rendah yang terdapat di dalam variabel kinerja karyawan, sedangkan tanggung jawab merupakan dimensi dengan nilai min tertinggi yang terdapat di dalam variabel kinerja karyawan. Ketiga, terdapat hubungan yang positif serta signifikan antara knowledge sharing dengan kinerja karyawan. Selain itu, knowledge sharing
sendiri mempunyai pengaruh sebesar 10,6% terhadap kualitas kinerja karyawan dan sisanya sebesar 89,6% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dijelaskan di dalam penelitian ini. Untuk jurnal ketujuh dengan judul Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Studi Kasus pada Pegawai di Perum Damri Bandung, dengan kesimpulan pembagian kerja Perum Damri Bandung sudah dapat dinyatakan cukup dilihat pada dimensi penempatan beban kerja serta spesialisasi kerja yang dimiliki min cukup. Kepuasan kerja pada Perum Damri Bandung sudah dapat dinyatakan baik meskipun kepuasan kerja berada dalam kategori baik. Akan tetapi pada dimensi gaji dan promosi memiliki nilai min yang cukup. Pembagian kerja pengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepuasan kerja Perum Damri Bandung sebesar 24,4%. Untuk jurnal ke-8 dengan judul Pengaruh Stres Terhadap Kinerja Karyawan, dengan kesimpulan tingkat stres yang dirasakan oleh karyawan bagian produksi PT Setur Kartika Jaya berada pada kategori tinggi. Faktor yang paling berpengaruh pada tingginya stres kerja pada karyawan bagian produksi adalah ambiguitas peran serta kurangnya kesempatan bagi karyawan bagian produksi untuk mengembangkan karir yang memiliki nilai sama yaitu 4,67%, dan juga para karyawan selalu memiliki tugas yang menumpuk berlebih serta tidak adanya potensi untuk mengembangkan diri. Untuk jurnal ke-9 dengan judul Meningkatkan Kinerja Perusahaan dengan Menerapkan Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik dalam Menyongsong Persaingan Global. Dengan kesimpulan penelitian ini menyelidiki manajemen sumber daya manusia strategik MSDMS terutama dari sudut pandang proses untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pertama, menganalisis fitur umum dalam definisi MSDMS, mengklarifikasi 5 fitur kesesuaian yang erat antara manajemen sumber daya manusia MSDM dan strategi manajemen dan lain-lain. Kedua, pendekatan yang menyelidiki hubungan antara strategi, praktik MSDM, dan kinerja organisasi ditinjau. Hasilnya, pendekatan praktik terbaik telah sering digunakan dan menghasilkan hasil yang berguna secara komparatif dengan pendekatan kontingensi dan pendekatan konfigurasional. Dalam penelitian ini juga dibahas bagaimana MSDMS berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan performa organisasi. Dilihat dari 2 perspektif, yaitu faktor intervening dan hubungan sebab akibat antara praktek MSDM dan kinerja organisasi dianalisis. Dari peninjauan studi sebelumnya, retensi dan banyak faktor ditemukan sebagai faktor intervening dan disarankan bahwa menempatkan terlalu banyak penekanan pada hubungan sebab akibat tidak realistis dalam studi empiris. Untuk jurnal yang terakhir, jurnal yang ke-10 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Bus Kota Damri Terhadap Kepuasan Pelanggan atau Studi pada Penumpang Bus Kota Damri Bandung. Dengan kesimpulan bahwa kualitas pelayanan bus Kota Damri Bandung termasuk dalam kategori baik. Meski berada pada kategori baik, Perum Damri Cabang Bandung perlu melakukan peningkatan kualitas pelayanan khususnya pada dimensi tangible dan reliability, karena dalam dimensi tersebut masih ditemukan indikator yang memperoleh nilai cukup baik. Kemudian, kepuasan pelanggan bus Kota Damri Bandung juga berada pada kategori baik, akan tetapi upaya peningkatan kepuasan pelanggan tetap harus dilakukan agar kepuasan pelanggan menjadi sangat baik. Sementara itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memberikan pengaruh terhadap kepuasan pelanggan dengan
besar pengaruh 65,8%. Ya, itu tadi review jurnal yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari semuanya. Makasih udah menonton.